Pembelaan Munarman atas pembekuan seluruh rekening Bank FPI terlarang sia-sia. Munarman menjadi sorotan khalayak ramai. Keaktifan dan sepak terjang Munarman serta rekam jejak Munarman banyak dibongkar orang. Munarman yang asalnya dikenal sebagai pendekar hukum dan aktivis pembela hak-hak sipil, tiba-tiba berubah menjadi Munarman tokoh kelompok radikal, menyusul terjadinya penyerangan FPI terhadap aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan akhir-akhir ini Munarman disinyalir sebagai otak dari seluruh pergerakan Front Pembela Islam yang sekarang sudah berstatus terlarang. Rizik Syihab memang ditampilkan sebagai ketua FPI terlarang, bahkan Rizik Syihab didorong untuk disahkan menjadi imam besar umat Islam Indonesia. Namun akhirnya hanya kesampaian menjadi imam besar umat FPI karena mayoritas umat Islam Indonesia tidak sudi untuk mengakui Rizik Syihab sebagai imam besar seluruh umat Islam di Indonesia. Dan ketika sekarang Rizik Syihab baru mendekam di penjara, maka mau tak mau Munarman lah yang harus tampil paling depan, membuat pernyataan-pernyataan dan menyebarkan sangkalan-sangkalan. Termasuk kejadian penyerangan 6 laskar FPI yang berakhir dengan tewasnya ke-6 laskar FPI itu. Munarman tampil paling depan dan meneriakkan bahwa FPI melarang para anggotanya untuk memiliki, membawa dan melarang menggunakan senjata tajam. Dengan rasa kepedean Munarman berteriak, anggota FPI sudah terbiasa menggunakan tangan kosong, yang kemudian oleh netizen menandua pernyataan Munarman dikuliti habis-habisan. Tak jeda dengan kejadian yang sangat memalukan karena kebohongannya dibongkar massa, Munarman kembali menyatakan bahwa uang yang ada di dalam rekening bank milik FPI terlarang adalah dana dari umat. Saat pihak PPATK memutuskan dan menginstruksikan semua bank pemerintah dan swasta untuk membekukan seluruh rekening bank milik FPI dan milik pihak-pihak yang berafiliasi dengan FPI. Saya yakin pernyataan Munarman tentang dana yang ada dalam rekening bank FPI adalah dana umat adalah salah satu pernyataan membela diri. Karena banyak pihak mensinyalir bahwa dana-dana yang dimiliki FPI itu sebenarnya adalah dana hasil dari tindakan kejahatan. Namun demikian, biarpun dikata bahwa dana-dana itu benar berasal dari umat, pertanyaannya, pernahkah FPI mengumumkan laporan keuangannya atas penggunaan dana-dana dari umat tersebut secara transparan dan akuntabel? Karena jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas Pasal 37 Ayat 2 yang berbunyi, keuangan ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, yang pertama, dalam hal ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf A, ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum dan sesuai dengan anggaran dasar dan atau rumah tangga. Yang kedua, dalam hal ormas menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf B, ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Pernahkah FPI mengumumkan laporan keuangan mereka kepada publik secara berkala? Tentu saja tidak. Dan yang lebih menjadi tanda tanya besar adalah mengapa ormas seperti FPI ini bisa memiliki jumlah rekening bank hingga mencapai 68 rekening. Jika semua rekening FPI diisi oleh dana-dana dari umat, umat mana yang mereka maksudkan? Umat yang memesan jasa ormas untuk melakukan unjuk rasakah? Hingga kemudian FPI sendiri merasa tak perlu untuk melakukan kewajiban pelaporan keuangan ormas sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang. Pernyataan Munarman yang lebih lucu adalah, itu semua uang Front Pembela Islam berasal dari umat. Tuduhan uang berasal dari tindak pidana adalah tuduhan kepada organisasi yang sudah almarhum yang tidak bisa membela diri. Demikian kata Munarman. Apa mungkin umat FPI dengan serentak memberikan uangnya sesaat setelah FPI dinyatakan terhalang oleh pemerintah? Hingga Munarman menyatakan bahwa tuduhan uang berasal dari tindak pidana adalah tuduhan kepada organisasi yang sudah almarhum. Organisasi yang sudah almarhum itu ya organisasi yang mana? Silakan Munarman meradang, namun rakyat paham bahwa tidak ada istilah negara kalah. Keputusan negara telah final menyatakan bahwa FPI adalah ormas terlarang. Tak ada hak untuk bela diri bagi FPI walau sedetik pun setelah negara memutuskan FPI sebagai ormas terlarang, termasuk keputusan pembekuan seluruh kegiatan finansial. Terlebih keputusan yang dibuat negara bukan keputusan satu kementerian saja. PPATK berdiri bersama kementerian lain, artinya alasan untuk memutuskan status terlarang sudah dikaji dari berbagai sisi dan seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung keputusan negara ini.
Dikutip dari sibu.com dan artikel ini ditulis oleh Erika E. Benar, terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan bergerak, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja.